warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Syafi'i, salah seorang guru di MAN 1 Tasikmalaya dengan mata pelajaran fikih sekaligus sebagai mahasiswa PPG Daljab 2023 dengan LPTK Universitas Islam Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada hari ini, insya Allah saya akan melaksanakan salah satu tugas, yakni PPL 2 dengan membuat video pembelajaran yang insya Allah kita semua akan menyaksikan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Lebih lanjut, kita simak bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa rahmatullahi subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Semangat? Semangat. Alhamdulillah. Dua hal pokok yang harus kita miliki yaitu apa? Sehat. Semangat. Harus dimiliki dan tetap dijaga agar kalian berhasil dalam proses mencari ilmu. Baik, sebelum kita lanjutkan, Bapak ingin memeriksa dulu terlebih dahulu apakah ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Kuwaidi dengan Yasin. Kuwaidi dengan Yasin, ya. Kemana? Yasin. Kita doakan mudah-mudahan Yasin, Kuwaidi, Allah berikan kesehatan kembali. Amin. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat. Kegiatan pembelajaran kita dan kita berharap mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan membawa manfaat untuk kita semua. Baiknya untuk pembelajaran kita awali terlebih dahulu dengan membacakan doa yang akan dipimpin oleh KM kita, yakni Saudara Hendra. Dipersilahkan. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Selesai. Dan sebelum kita masuk ke dalam materi, Bapak ingin terlebih dahulu kalian memeriksa situasi kelas, situasi ruangan, dan untuk melakukan pembersihan terlebih dahulu. Silakan barangkali ada sampah di bawah meja atau lemari. Senantiasa semangat, senantiasa kalian berjuang untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jangan pernah putus asa. Wala tayasu min rauhillah. Janganlah kalian putus asa dalam rahmat Allah. Senantiasa penuh harapan, semangat kalian pasti menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Sebelum kita bahas materi, baiknya untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air, kita akan sama-sama melakukan lagu kebangsaan bangsa Indonesia, yakni lagu Indonesia Raya. Silakan kita berdiri semuanya. Dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku. Untuk pagi ini kita akan bersama-sama membahas tentang masih seputar apa? Zina. Pembahasan kita daripada zina ini adalah yang pertama tentang macam-macam zina, tentang hak bagi pelaku zina, dan juga tentang dasar yang bisa digunakan untuk menetapkan seseorang sebagai pelaku zina, dan yang terakhir kita membahas tentang hikmah dilarangnya berbuat apa? Zina. Yang mana dari proses pembelajaran kita ini diharapkan kalian semua mampu memahami hudud secara komprehensif dengan maqasid syariat disertai dalil dan istidlal agar tumbuh kesadaran
tidak melakukan perbuatan maksiat, dan tumbuh karakter rahmatan lil alamin. Adapun kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran itu adalah pertama mengklarifikasi macam-macam zina beserta halnya. Yang kedua adalah membuat karya berupa poster yang berisi kampanye anti zina. Dan yang terakhir adalah mendemonstrasikan hasil karya untuk menghindari perbuatan apa? Zina. Nah, itu untuk kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya Bapak sebelum membahas tentang apa yang sudah disampaikan ingin menayangkan terlebih dahulu video tentang seputar zina. Silakan kalian simak tayangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aswaja. Hari kiamat pasti terjadi. Hanya saja kapankah peristiwa itu akan berlangsung? Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi kekasihnya pun tidak mengetahui kapan pastinya hari kiamat. Hal tersebut ditegaskan Allah dalam. Namun, meskipun tidak diketahui kapan waktu tepatnya akan terjadinya kiamat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan beberapa tanda-tandanya, di antaranya. Untuk hari ini, seperti yang tadi sudah ditayangkan di video, bahwa kita ini akan membahas tentang pertama adalah pembagian apa? Zina. Anak-anak sekalian, dalam ketentuan dan dalam hukum syara bahwa zina itu terbagi ke dalam berapa bagian? Dua. Ya, jadi ditinjau dari segi orang yang melakukannya, maka zina itu terbagi dalam berapa bagian? Dua. Yang pertama adalah zina muhsan. Yang kedua adalah zina gerul. Apa itu zina muhsan? Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah, orang yang bersuami, orang yang beristri, atau seorang janda, seorang duda berbuat apa? Zina. Itu namanya zina apa? Muhsan. Zina apa? Muhsan. Ya? Nah, lalu kemudian apa hak atau ketentuan hukuman bagi pelaku zina muhsan? Berdasarkan hadis Rasulullah SAW bahwa hak bagi pelaku zina muhsan adalah dirajam sampai meninggal, sampai mati. Ya, dengan cara ditendang setengah badan, ditutup kepalanya, dilempari menggunakan batu ukuran sedang sampai mati. Itu adalah hak bagi pelaku zina apa? Muhsan. Zina apa? Muhsan. Tuh, maaf, dan ini mudah-mudahan terjadi. Kalian kan belum pernah menikah toh? Belum. Ada suaminya suami? Ada suaminya istri? Itu masih paham semuanya? Masih ijazah semuanya nih? Asli? Asli? 100%? Nah, untuklah kemudian misalkan berbuat zina, itu namanya zina gerul muhsan. Dan untuk hak bagi pelaku zina gerul muhsan adalah dicambuk, didera sebanyak 100 kali, terima, dan diasingkan atau dipenjara selama 1 tahun. Hal ini berdasarkan berdasarkan ayat Al-Quran, yakni surah An-Nur ayat berapa? 2. An-Nur ayat berapa? 2. An-Nur ayat berapa? 2. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina, laki-laki yang berzina, fajlidu, derar mereka. Kulla wahidin minhuma, masing-masing dari keduanya mi'ata jaldah. Berapa kali? 100. Kan kalau dalam hadis dikatakan wa tadribah, dan diasihkan atau dipenjara berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun. Dan yang kedua, apa saja dasar yang bisa digunakan untuk menetapkan seorang sebagai pelaku zina? Harus kalian, tuh. Hal yang bisa dijadikan dasar untuk menetapkan seorang sebagai pelaku zina itu ada 2. Yang disepakati ulama ada berapa? 2. Ada berapa? 2. Yang pertama adalah adanya kesaksian dari 4 laki-laki yang adil.
maka ini bisa dijadikan sebagai dasar. Yang kedua adalah pengakuan dari si pelakunya sebanyak berapa kali? Misalkan si A dirinya menyadari berbuat zina dan ingin bertobat daripada perbuatan zina. Kemudian dia menyatakan saya berbuat zina sebanyak 4 kali. Itu bisa dijadikan dasar untuk menetapkan seseorang sebagai pelaku apa? Zina. Yang ketiga ada, namun tidak disepakati oleh ulama, yakni adanya indikasi berupa kehamilan. Misalkan nih, ada perempuan tak bersuami, ya, tuh hamil. Hamil, tahu kan hamil? Tahu kan? Nah ini pun bisa dijadikan dasar untuk menetapkan si dia berbuat apa? Zina. Maka ada indikasi kehamilan. Namun ini tidak disepakati oleh ulama. Mengapa? Sebab boleh jadi kehamilan itu bukan karena perbuatan zina. Nah itulah rekan kalian untuk materi pada hari ini, dan yang pertama hikmah diharamkannya zina. Apa? Yang pertama adalah untuk memelihara dan menjaga keturunan dengan baik. Kedua adalah menjaga harga diri dan kehormatan manusia. Dan yang ketiga menjaga ketertiban dan keteraturan rumah tangga. Dan yang terakhir menunjukkan rasa kasih sayang terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan. Nah, untuk selanjutnya Bapak ingin kalian mendiskusikan 3 bahasan tadi. Ingin mendiskusikan bahasan tadi dengan prosedural yang sudah ditentukan. Bapak nanti akan bagikan LKPD, ya, LKPD untuk kalian. Siap semuanya? Siap. Namun sebelum kita lakukan diskusi, baiknya kita untuk melakukan ice breaking terlebih dahulu untuk menambah semangat. Siap. Dalam pembelajaran hari ini, agar kita tidak bosan, mari kita ice breaking terlebih dahulu. Tepuk semangat. Apakah memberikan LKPD untuk kalian semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi dari kelompok kami mengenai macam-macam zina dan hukumannya, yaitu yang pertama, zina itu terbagi menjadi 2, yaitu zina muhsan dan juga zina ghair muhsan. Yang pertama yaitu zina muhsan. Zina muhsan adalah orang yang melakukan zina dalam keadaan merdeka, tetapi pernah melakukan hubungan suami istri dengan pasangan dalam perkawinan yang sah. Hukuman bagi pelakunya yaitu dirajam sampai mati. Yang kedua yaitu pezina ghair muhsan. Pezina ghair muhsan adalah orang yang berzina dalam keadaan sudah baligh, berakal dan merdeka, namun belum pernah melangsungkan pernikahan atau masih dalam keadaan perawan. Hukuman bagi pelaku pezina ghair muhsan yaitu dengan didera sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Kenalkan, nama saya Aska. Pertanyaannya, apakah hukuman bagi pelaku zina tetapi pelaku zinanya itu adalah hamba sahaya, apakah sama dengan orang yang merdeka hukumannya? Untuk hukuman bagi pelaku zina yang melakukannya adalah hamba sahaya, yaitu setengah dari orang yang merdeka. Seperti dalam surat An-Nisa ayat 25, hukuman bagi pelaku zina seorang hamba sahaya yaitu dihukum setengah dari orang yang merdeka. Sekian. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, alhamdulillah untuk diskusi kita pada hari ini sudah berjalan dengan lancar. Dari apa yang tadi sudah kita diskusikan, Bapak ingin lebih menekankan bahwa sekali lagi bahwa zina itu adalah perbuatan yang diharamkan, dan ingat zina itu terbagi ke beberapa bagian. 2. Yang
Pertama zina apa? Zina apa? Ya, zina muson, zina gera muson, keduanya dosa besar. Namun kalau melihat daripada ketentuan hukumnya yang berbeda. Kalau zina muson, ketentuan hukumannya adalah diri. Kalau zina gera muson apa? Berapa kali? Adapun kemudian hal yang bisa digunakan untuk menetapkan seseorang sebagai pelaku zina yang disepakati ulama ada berapa? 2. Pertama, adanya saksi 4 orang, ya, 4 orang laki-laki yang adil. Kedua, adanya pengakuan dari si pelaku sebanyak berapa kali? 4. Adapun di antara hikmah dilarangnya berbuat zina adalah terjaganya keturunan dan terciptanya tatanan kehidupan sosial yang benar dan baik. Jadi sekali lagi Bapak mengharapkan dan Bapak meminta kepada kalian untuk betul-betul menjaga diri, menjaga kehormatan daripada perbuatan apa? Zina. Daripada perbuatan apa? Zina. Ya, dan kita harus bersama-sama, ya, bersama-sama tuh mensosialisasikan, harus bersama-sama mempromosikan anti zina. Siap semuanya? Siap. Untuk mempromosikan anti zina siap? Siap. Kita sudah lewati proses pembelajaran kita pada hari ini. Gimana? Senang semuanya? Senang semuanya? Semangat? Minggu depan kita akan lanjutkan materi kita, yakni bahasan tentang qadar, yakni menuduh perbuatan apa? Zina. Termasuk jinayah. Dan tolong nanti disiapkan bahan-bahannya, kita akan kaji bersama dan kita akan diskusikan bersama tentang seputar qadar. Untuk hari ini tuh dicukupan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Dan terlebih dulu silahkan kumpulkan LKPD-nya. Untuk pembelajaran kita hari ini dicukupan sampai di sini dan mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan doa bersama. Tetap semangat dan terima kasih anak-anak sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Semoga kalian senantiasa sehat walafiat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.